Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam satu minggu ada satu hari yang sangat Allah muliakan, yaitu hari Jumat. Sampai-sampai hari Jumat ini dikatakan atau disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati, khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha, wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu Adam juga dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan pada hari itu Adam dikeluarkan dari surganya Allah. Dan pada hari itu kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa antahu ma lam yas'alu itsman aw qati'atar rahmi." Bahwa pada hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu jam la yus'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa antahu ma lam yas'alu itsman aw qati'atar rahmi. Ada satu jam di mana apabila seorang hamba berdoa kepada Allah pada jam itu, illa a'tahullah, di mana Allah tidak akan menolak doanya atau Allah pasti akan mengabulkan doanya. Malam yas'alu isman aw qati'atar rahmi, selagi dia tidak meminta dosa atau memutuskan silaturahim. Begitu mulianya pada hari Jumat, kemuliaan hari Jumat, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada hari itu ada satu jam di mana apabila kita berdoa di jam itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Kaum muslimin rahimakumullah, lantas apa saja amalan-amalan sunnah yang perlu kita lakukan pada hari Jumat yang sangat mulia ini? Ada 4 amalan yang sangat mulia yang harus kita lakukan atau yang perlu kita lakukan di hari Jumat atau di setiap hari Jumat yang ada. Yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus sholata alayya lailatal jum'ah, faman shalla alayya salata sallallahu alaihi asran." Perbanyaklah membaca sholawat, kata Nabi, kepadaku lailatal jum'ah, di malam Jumat. Faman shalla alayya, barang siapa bersolawat kepadaku sholatan, satu kali saja, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan oleh Baihaqi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat kapan saja, di mana saja, pada hari apa saja, itu adalah hal yang sangat-sangat baik, terutama di malam dan di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita untuk memperbanyak baca sholawat di malam Jumat atau di hari Jumat sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai kita nggak sempat berzikir yang lain, tetapi kita memperbanyak sholawat sampai melupakan atau terlupakan zikir yang lain, maka ini sudah cukup untuk menutupi zikir-zikir yang lain, karena saking sibuknya kita membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kemuliaan sholawat, keistimewaan sholawat, keajaiban sholawat, Bapak Ibu semuanya sudah mendengar dan sudah menyimak dari beberapa ustadz yang ada di beberapa channel yang ada di YouTube ataupun di Google. Yang kedua, yang perlu kita perbanyak atau kita tingkatkan amalan di hari Jumat adalah dengan membaca surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi ini cukup panjang, ada 110 ayat.
Kalau Bapak Ibu sekalian sanggup dengan 1 kali duduk untuk membacanya itu lebih bagus. Tapi kalau nggak sanggup karena panjangnya surat Al-Kahfi ini, maka bisa dicicil beberapa kali duduk. Setiap habis zuhur misalnya 5 ayat, habis asar 20 ayat, habis maghrib 30 ayat, sampai selesai surat Al-Kahfi ini kita bacakan di malam Jumat atau di hari Jumatnya. Kemudian amalan yang perlu kita tingkatkan di hari Jumat yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak doa. Banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Ada 2 waktu atau 2 season di hari Jumat menurut para ulama, di mana di 2 season ini doa kita pada hari Jumat akan sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, momen yang sangat mustajab di mana kita berdoa di hari Jumat, yaitu dikatakan dalam sebuah hadis, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jum'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun illa stujiba lahu. Kata Rasulullah, ada 1 jam di akhir siang di hari Jumat, la yuwafiquha 'abdun muslimun illa stujiba lahu, di mana pada jam tersebut doa seorang muslim pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa 1 jam yang dimaksud pada hari Jumat yang sangat mustajab itu adalah 1 jam menjelang sholat maghrib. Misalkan saja maghrib di kita di Indonesia ini jam 6, maka 1 jam sebelum jam 6 berarti antara jam 5 sampai jam 6, 1 jam, durasi 1 jam itu adalah waktu yang sangat mustajab. Bapak Ibu sekalian bisa ngambilkan 10 menit, 15 menit ya, sebelum sholat maghrib ya, atau setelah jam 5, ada durasi waktu itu. Silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya sebelum berdoa kita bersolawat dulu kepada Nabi sebagai pengantarnya, baca Asmaul Husna, memuji Allah dan lain-lain. Maka tengadahkan tangan ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak keperluan hajat yang selama ini belum Allah kabulkan, maka manfaatkan di 1 jam yang sangat mustajab, yaitu antara jam 5 atau 1 jam sebelum maghrib, antara jam 5 sore sampai jam 6 sore atau menjelang adzan maghrib dikumandangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah ketika Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang pernah haji ataupun umroh, kita melihat pemandangan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi di Madinah. Begitu 1 jam menjelang maghrib, hampir seluruh aktivitas kegiatan saudara-saudara kita yang ada di Masjid Haram, Masjid Nabawi, mereka hentikan semua, khusus 1 jam itu atau menit-menit yang ada pada 1 jam menjelang maghrib itu mereka gunakan untuk menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedang mengelilingi Ka'bah ataupun yang berada di halaman Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mereka manfaatkan betul di hari Jumat sore itu menjelang maghrib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita perbanyak amalan di hari Jumat ini adalah sedekah ya. Terutama sedekah yang lagi tren sekarang ya, yang lagi ramai banyak orang amalkan, yaitu sedekah subuh. Kenapa orang subuh-subuh pagi-pagi sekali melakukan sedekah? Karena ternyata hadirin Allah Subhanahu wa taala, menurut Rasulullah SAW, di pagi subuh itu ada 2 malaikat yang turun ya ke muka bumi, dan 2 malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doanya adalah, ya Allah, berikanlah rezeki kepada orang yang menafkahkan rizkinya di pagi ini. Sementara malaikat yang satu berdoa, ya Allah, hancurkanlah, rusakkanlah atau berikanlah kerusakan hartanya orang yang menahan hartanya di pagi ini. Jadi kita tinggal pilih apakah kita memilih orang yang dikasih rezeki oleh Allah atau akan dikasih rezeki oleh Allah, atau sebaliknya
kita termasuk orang yang dihancurkan hartanya pada saat itu, dihabiskan hartanya gara-gara tidak bersedekah. Tentunya kita milih untuk orang yang dijaga hartanya dan diperbanyak ataupun dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewatkan subuh pagi, terutama di hari Jumat. Syukur-syukur setiap pagi kita untuk bersedekah kepada siapa saja yang memerlukan uluran tangan kita, apakah tetangga kita, sahabat kita, teman kita, siapa saja. Agar apa? Agar harta yang Allah berikan kepada kita Allah jaga, bahkan Allah perbanyak lebih banyak lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 4 amalan yang perlu kita tingkatkan di hari Jumat ya, di Sayyidul Ayyam, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, membaca surat Al-Kahfi, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak sedekah di hari Jumat, wabil khusus di pagi hari, yaitu di waktu subuh. Mudah-mudahan amalan-amalan kita pada hari Jumat ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.